Palestina tolak vaksin akan kedaluarsa Israel. Otoritas Palestina mengatakan pihaknya membatalkan kesepakatan yang akan membuat Israel memberinya 1 juta dosis vaksin COVID-19 karena vaksin tersebut akan kadaluarsa. Juru bicara pemerintah Ibrahim Melhem mengatakan pengiriman awal dosis vaksin Pfizer gagal memenuhi spesifikasi yang terkandung dalam perjanjian, dan oleh karena itu Perdana Menteri Mohamed Satih menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Pemerintah menolak untuk menerima vaksin yang akan segera kadaluarsa, tambahnya. Dalam sebuah pernyataan yang diwartakan kantor berita resmi Wafa yang dinukil The New Arab Minggu 19 Juni, lebih dari 55% populasi Israel, sekitar 5,1 juta orang, telah menerima kedua dosis vaksin tersebut. Di pihak Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 260.000 orang telah menerima 2 dosis mereka di tepi barat dan jalur Gaza. Sekitar 5 juta orang tinggal di tepi barat yang diduduki dan jalur yang terkepung. Dari Rabu hingga Kamis, 170 kasus baru COVID-19 tercatat di tepi barat dan Gaza, sehingga total sejak awal pandemi menjadi lebih dari 312.000, 3.540 diantaranya. Kesepakatan itu datang di tengah ketegangan tinggi antara Tel Aviv dan Palestina dengan pelanggaran gencatan senjata yang rapuh dengan jet-jet Israel membombardir daerah jalur Gaza untuk kedua kalinya pada Kamis malam sejak gencatan senjata. Di Gaza, respon virus corona telah tertatih-tatih oleh kekerasan bulan lalu yang menghancurkan infrastruktur dan membuat seluruh blok menara menjadi tumpukan puing-puing yang berasap. Israel telah menghadapi kritik keras selama berbulan-bulan dari kelompok hak asasi dan profesional medis karena menghalangi upaya Palestina untuk mengekang penyebaran virus mematikan dan menolak untuk memasukkan warga Palestina yang tinggal hanya beberapa kilometer jauhnya di bawah pendudukan militernya dalam upaya vaksinasinya. Raisi Presiden Iran, Israel minta dunia waspada. Israel menegaskan dunia internasional harus mewaspadai Ebrahim Raisi yang terpilih sebagai Presiden Iran. Kewaspadaan itu, kata Israel, karena komitmennya terhadap program nuklir militer yang berkembang pesat. Raisi berkomitmen pada program nuklir militer Iran yang berkembang pesat. Pemilihannya memperjelas niat jahat Iran yang sebenarnya dan harus memicu keprihatinan serius di antara komunitas internasional. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri menulis di Twitter, dikutip AFP Sabtu 20 Juni. Sebelumnya, ulama konservatif dengan rekam jejak kontroversi HAM, Ebrahim Raisi terpilih menjadi Presiden Iran setelah menang dalam pemilihan umum pada Sabtu 19 Juni. Melalui pernyataan resmi yang dikutip AFP, Menteri Dalam Negeri Iran Abdul Reza Rahmani Fasli mengumumkan bahwa Raisi menang pemilu dengan meraih 61,95% suara. Berdasarkan data Kemendagri Iran, pemilu yang digelar pada Jumat 18 Juni ini merupakan pesta demokrasi dengan jumlah pemilih terendah dalam sejarah negaranya. Bentrok pecah di Masjid Al-Aqsa, Israel tangkap 10 warga Palestina. Polisi Israel pada Jumat 18 Juni menangkap 10 warga Palestina saat bentrokan kembali pecah di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. 9 orang terluka ketika pengunjuk rasa melemparkan batu dan polisi Israel menembakkan peluru karet, ungkap polisi dan petugas medis. Seorang reporter AFP mengatakan sekitar 1.000 orang berkumpul di komplek Masjid Al-Aqsa setelah sholat Jumat dengan meneriakkan Allahu Akbar dan beberapa orang mengibarkan bendera Palestina.
Beberapa demonstran melemparkan batu ke arah polisi yang menggerebek lokasi tersebut, papar seorang wartawan AFP. Belasan pemuda mulai melemparkan batu ke arah polisi, ungkap pernyataan polisi Israel, menambahkan 10 tersangka ditangkap. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 9 orang terluka, termasuk 3 orang dirawat di rumah sakit dalam konfrontasi tersebut. Luka-luka akibat pemukulan, peluru karet dan bom bunyi, papar petugas medis. Bentrok itu terjadi setelah warga Palestina memprotes kaum nasionalis Yahudi yang berbaris melalui Yerusalem Timur yang dicaplok Israel pada hari Selasa. Kelompok Yahudi itu meneriakkan penghinaan terhadap Islam dan meneriakkan matilah orang Arab. Masjid Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga dalam Islam dan juga dihormati orang Yahudi sebagai Temple Mount, di mana 2 kuil berdiri di zaman kuno. Konfrontasi polisi dengan jemaah muslim pada awal Mei meningkat menjadi pertempuran paling berdarah dalam beberapa tahun, dengan konflik meletus antara Israel dan pejuang Palestina di Gaza. Gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan penguasa milisi Palestina di Gaza mulai berlaku pada 21 Mei, mengakhiri 11 hari pertempuran mematikan. Komplek Al-Aqsa terletak di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel pada 1967, langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Jumat menandai hari kedua protes Palestina menentang Israel. Sehari sebelumnya, polisi mengatakan mereka menangkap 8 orang yang berdemonstrasi di gerbang Damaskus, pintu masuk ke kota tua Yerusalem, tempat pawai nasionalis Yahudi berkumpul. Juga pada Jumat, orang-orang Palestina berunjuk rasa di dekat Nablus di tepi barat menentang perluasan pemukiman Yahudi di desa Beita. Bentrok itu terjadi setelah warga Palestina memprotes kaum nasionalis Yahudi yang berbaris melalui Yerusalem Timur yang dicaplok Israel pada hari Selasa. Kelompok Yahudi itu meneriakkan penghinaan terhadap Islam dan meneriakkan matilah orang Arab. Masjid Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga dalam Islam dan juga dihormati orang Yahudi sebagai Temple Mount, di mana 2 kuil berdiri di zaman kuno. Konfrontasi polisi dengan jemaah muslim pada awal Mei meningkat menjadi pertempuran paling berdarah dalam beberapa tahun, dengan konflik meletus antara Israel dan pejuang Palestina di Gaza. Gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan penguasa milisi Palestina di Gaza mulai berlaku pada 21 Mei,